Yang bikin lama si dia lah ini. Kabar Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kan minta sama Kasubditnya ada. Iya Pak. Kata kita tadi tapi Kasubditnya. Kalau minta dikeluarkan TSK-nya sama Pak Kasubdit. Iya Pak. Boleh Pak. Terserah Pak Kasubdit. Iya Pak. Pak. 10 menit Pak. 10 menit. Kelamaan. 2 menit. Jadi saudara 2 menit Pak. DS selaku tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Kalau kita nunggu pemeriksaan sebagai tersangka lagi sampai besok, ya kan? Gitu. Jadi sekali lagi yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam menjelang pagi, rekan-rekan media yang saya cintai, yang setia menunggu sejak pagi sampai pagi lagi. Langsung aja pada intinya, update penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma ya. Istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Kemudian setelah dilakukan malam ini juga atau setelah ini, saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan barang bukti. Itu alasan objektifnya adalah, saya katakan tadi, ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun. Itu saja yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan. Pak, ada aset-aset yang bakal disita? Ya, jadi saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Kotex. Kemudian ada 1 bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer, deposit dan withdraw. Terakhir 1 buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Tentu proses ini masih berlangsung, berjalan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka, dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Yang lain? Terancam dimiskinkan juga, Pak. Nama-nama lain yang mungkin terseret nggak, Pak, dari kasusnya DS ini, Pak? Sementara masih tersangkanya masih yang bersangkutan DS, dan tentu masih didalami oleh penyidik. Pak, terancam dimiskinkan juga nggak, Pak? Apa pertanyaannya? Terancam dimiskinkan juga nggak? Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Pak, ini kan kalau yang dikatakan kan pastinya juga bisa, apakah nanti ada kemungkinan DPS akan diperiksa juga untuk tindak pidana pencucian uang? Iya, jawabannya iya. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang, artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Pas selama pemeriksaan DS gimana, Pak? Apakah kooperatif atau mungkin berkelit, Pak? Dalam pemeriksaan tadi sangat kooperatif. Jadi yang bersangkutan mengakui apa yang dia perbuat dan memberikan penjelasan dengan lancar ya, terhadap penyidik. Sudah ada berapa pertanyaan, Pak? Ada 90 pertanyaan yang diberikan kepada saudara DS pada saat pemeriksaan sebagai saksi. Pak, kemudian untuk kekasih Indra Ken sendiri tadi juga dipanggil. Untuk saudara Indra Ken besok pagi ya kita
Jadi malam ini kita fokus untuk rilis masalah DS. Oke, cukup? Pasal cukup ya? Kan tadi apa perlu saya panjangin pasal kan udah ya? Ya? Pasalnya aja ya, nggak usah saya ancam. Pasalnya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancamannya 6 tahun penjara. Kemudian pasal 38 KUHP tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Ada lagi? Cukup ya? Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf teman-teman menunggu. Kita juga ingin cepat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra kan besok jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Siang Pak. Siang Pak. Jam 10 ya. Jam 10 Pak. Pacarnya Pak yang bersangkutan udah pulang Pak. Kita komunikasi tidak ada lagi karena fokus ini dari besok pagi kita tanyakan. Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Siapa? Ini ya? Pak, sedikit Pak, statement itu aja Pak, biar ada Pak. Apa? Duduk. Tadi pacar Indra kan mungkin sudah pulang atau Oke, duduk. Sabar. itu aja ya? Cuma itu aja ya? Iya Pak. Iya Pak. Update terkait dengan pemeriksaan terhadap Saudara Ika tadi pagi. Tadi pagi telah hadir Saudari V yang merupakan kekasih dari Saudara Ika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian untuk lebih lengkapnya besok akan kami sampaikan ya, setelah kami berkoordinasi dengan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saudara V kurang lebih jam 10 besok. Ya. Untuk ibundanya yang ada gimana Pak? Ibundanya tidak hadir dengan alasan karena sakit. Ya, tentu nanti setelah sehat akan dijadwalkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ya. Oke, makasih ya teman-teman. Kalau Erwin gimana Pak? Afiliator lain Erwin kan nggak datang katanya hari ini. Itu Besok juga. Ya. Pak, aset-aset Indra kan yang sudah disita apa aja sih Pak? Ada aset. Jadi ada beberapa aset yang telah disita, cuma tadi kita rinciannya belum kita terima. Tapi sudah ada aset dan ada rencana juga beberapa aset. Jadi yang jelas sudah ada, tapi rinciannya kami belum update, besok kita sampaikan. Pak, ada kemungkinan aset pacarnya juga disita nggak Pak? Ya? Ada kemungkinan aset dari pacarnya disita juga nggak Pak? Iya ada, ya. Jadi pada intinya aset yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan, ya pasti dilakukan penyitaan oleh. Ya terima kasih. Terima kasih Pak. Dapat pertanyaan, alhamdulillah Gusti. Thank you teman-teman. Terima kasih ya Pak. Dan ya, Nanti kita lihat, ya. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan PPATK. Apakah aliran dana tersebut, ya, yang penting dana tersebut berasal dari tindak pidana. Jadi akan diberikan kepada siapa, kita akan lakukan penyitaan, ya, aset yang terkait dengan hasil tindak pidana tersebut. Ya. Pak, dia kan suka bagi-bagi duit tuh Pak ke influencer. Nah, kalau influencer yang tidak tahu asal duit itu tersebut gimana tuh Pak? Kita harus melakukan pendalaman penyelidikan. Apakah yang menerima itu tahu atau tidak? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. ya pengusaha intens. Ini Salmanan apalagi ditahan.
Kalau sejauh ini udah ada mungkin tahun nggak Pak, si DS ini sih untung berapa banyak dari itunya? Waduh, belum. Itu dari PPATK nanti yang implementasi. Kita sudah berkoordinasi dengan PPATK waktu itu. Ya, Kalau sudah. rekening tapi udah ada yang blok dari PPATK? Sudah. Berapa? Berapa Pak? Nanti PPTK kita sih belum tahu semua. Tapi memang udah ada. Nanti mereka ada, kita kan minta query-nya tuh dihasilkan. Berarti sudah dibuka untuk penulisan aset. Nanti itu. mereka akan memberi laporan. Ya, Siap. makasih ya. Terima kasih banyak ya Pak. Udah kan sih nggak lihat kan? Oh, oke, siap. Makasih Pak. Ya, pemirsa Inten investigasi, saudara Indra Kents dan juga telah disampaikan dari Salmanan sudah diperiksa kurang lebih selama 13 jam dan akhirnya dilakukan penahanan. Maksudnya jangan disamakan dengan yang Exos kemarin. Beda ya. Pasal yang ada pada saudara DS dengan saudara Ika tidak sama. Beda. Ya. Tapi sesuai dengan LP-nya yang Jangan. waktu dibacakannya pernah dijelaskan LP. LP-nya sih beda juga. Oh beda lagi Pak. Pelapornya Akhirnya berarti aku dengan rekaman. Makanya yang saya bilang pasalnya itu adalah pasal 45 ayat 2, kemudian junto pasal 28, kemudian ayat 1, kemudian pasal 378 KUHP, kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 2010 tentang TPPU. Ya, itu ada jadi dijerat dengan 3 pasal berlapis. Ya. Di mana Undang-Undang ITE ada, kemudian KUHP ada, kemudian TPPU. Tunggu dong Pak. Nah, coba biar nggak salah ya. Cepat aja Pak. Ya, pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 1. Ini undang-undangnya adalah Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 378 KUHP, kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya. Boleh izin Pak di Masker. Pak minta tanggapannya tadi lihat ekspresinya DS seperti apa sih Pak? Katanya tadi sempat senyum-senyum pas saat datang Pak. Kasusnya di mana? biasa ya sebenarnya. Biasa aja. Biasa aja. Tapi ada rasa kayaknya nggak ada rasa takut gitu Pak. Atau pembelaan kan masih muda sekali sih, 3 tahun. Masih ada perasaan. Kita bilang kan demi pemeriksaan ya kita tenangkan aja. Yang penting dia bisa jawab semua. Udah semua selesai. Jadi pemeriksaan berjalan lancar, tidak ada tekanan, ya kan dia juga kooperatif terhadap pemeriksaan ini. Gitu kan Pak? Kayaknya mengakui dia itu memang salah. Ya? Terima kasih ya Pak. Nggak punya duluan ya. Thank you. Siap, begini. Satu dua menempel di batu.